kondisi di Nusa Tenggara Timur itu sangat memungkinkan untuk dikembangkan sorghum karena memiliki lahan tidur yang pemerintah tidak peduli. Saya tergetar karena dia bukan orang hilang, tapi dia bisa kembangkan ulang. Dia saja bisa, apalagi kita yang orang asli di sini. Hamparan perkebunan yang menghijau di Witihama Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur adalah keindahan yang seringkali hanya sekejap singgah. Di daerah yang memiliki curah hujan rendah ini, pemandangan seperti ini mudah berlalu. Dengan rentang kemarau hingga 8 bulan per tahun, lahan pertanian di sini lebih banyak dalam kondisi kering. Tentu ini menjadi tantangan berat bagi petani dalam mengelola lahan untuk menghasilkan pangan. Terus yang pegang ini tampung, yang lainnya bagian pangkas pokok sorghum. Iya, tugasnya Bapak Jeffrey pangkas pokok. Namun bulir-bulir sorghum ini kemudian menumbuhkan harapan bagi para petani. Harapan itu menyala setelah seorang perempuan bernama Maria Loretta membudidayakan sorghum, tanaman asli NTT yang pernah dilupakan. Di masa lalu, sorghum adalah makanan pokok penting di NTT. Namun sempat menghilang setelah kebijakan negara masa Orde Baru lebih beras-sentris dan memprioritaskan swasembada beras. Padahal, tanaman sorghum sangat tahan kering dan cocok dengan iklim NTT yang minim air. Karena itulah, bagi Maria Loretta, sorghum bukan sekadar tanaman. Sorghum adalah jalan hidup, jalan untuk menemukan lagi identitas yang hampir terhapus dan menghidupkan kembali ingatan kolektif tentang pangan lokal. Kondisi di Flores, di pulau-pulau kecil, di Nusa Tenggara Timur itu sangat memungkinkan untuk dikembangkan sorghum karena memiliki lahan tidur yang pemerintah tidak peduli, kemudian masyarakat juga beranggapan bahwa bagaimana kita menggarap lahan-lahan kering tidur ini. Kondisi iklim Nusa Tenggara Timur yang semi-arid, yang curah hujannya sangat rendah, jadi kalau dalam 1 tahun 12 bulan itu hujan 4 bulan, 2 bulan lebat, 2 bulan biasa-biasa saja, yang sisanya itu 8 bulan ya. 8 bulan itu adalah kering yang sangat ekstrim. Dan ternyata sorghum ini sangat adaptif. Karena berbeda dengan padi dan jagung, sorghum ini dia hanya membutuhkan air yang sangat sedikit. Keinginan Maria untuk mengembangkan kembali pangan leluhur masyarakat lama Holot ini telah tumbuh sejak tahun 2007. Sejak itu, Maria mendedikasikan hidupnya untuk membangkitkan kembali sorghum di Nusa Tenggara Timur. Ia keluar masuk desa di berbagai wilayah Flores untuk berburu benih dan bertemu langsung dengan para petani. Jadi yang pertama saya lakukan, saya berburu benih. Ini penting karena saya harus tahu dan saya ingin tahu berapa varietas sih, berapa banyak sorghum ini, berapa banyak. Ada rasa keinginan untuk melestarikan, mengembangkan lebih banyak, lebih besar. Nah, hasil buruan itu saya berhasil mengumpulkan sebenarnya ada 12 varietas, termasuk yang lokal. Kemudian saya uji coba, saya tanam yang mana yang kira-kira peluangnya ke depan akan berkembang. Ya, kemudian setelah itu hasilnya nampak, saya mulai bercerita kepada teman-teman petani, kemudian saya ikut forum petani. Disitulah saya mempromosikan sorghum. Ama tahu tidak watak solot? Watak holot, tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu? Kita orang lama Holot tidak tahu watak holot, watak solot bagaimana? Saya mau memperkenalkan watak holot atau sorghum atau watak blolong atau watak solot ke Amarofin dengan Gerard. Maria mengajak masyarakat mengenal kembali tanaman yang dulu pernah menjadi pangan leluhur mereka. Sosialisasi sedikit budidaya fermentasi. Ia membagikan benih sorghum secara cuma-cuma, sekaligus meyakinkan para petani bahwa tanaman ini masih relevan untuk masa depan. Pendampingan yang Mama lakukan ke petani sorghum itu
saat musim tanam dia ikut turun ke lapangan, kasih arahan ke petani sorghum, cara tanamnya begini, persiapan lahannya begini, pasca panennya begini. Itu mama sendiri yang terjun ke lapangan dan kerja bersama petani-petani dampingannya. Dan itu tanpa dukungan orang lain. Itu saya tidak tahu dia pakai dari mana datangnya untuk perjalanan dia ke Larantuka, daratan Larantuka, Adonara, bahkan sampai ke Lembata. Itu mama sendiri yang turun tangan, turun ke lapangan, bermalam, nginap di kebun, kerja sama dengan petani. Jadi petani dampingan dia, saya lihat itu kayaknya menyatu dengan Mama Maria Loretta. Dia datang di sini, dia itu masuk di desa pertama itu, desa Maromo, masuk di desa. Kami tinggal di desa Lamlama tuh, jadi masuk di desa Lamlama. Promosi ini barang. Waktu dia bawa benih. Saya tergiur di situ, saya ambil tanam. Sampai sekarang saya masih pertahankan itu benih. Ibu ini kira kalau bagi saya dia ini orang hebat. Dia pergi dukung kami semua petani di sini. Tapi kadang ada orang terima, ada orang tidak terima. Yang pertama kami tanam memang diajar. Tapi kalau kita petani kita sudah tahu ini tanam begini. Sampai panen juga dia datang ajar kami. Panen caranya begini. Tahun pertama kami tanam itu. Banyak pengorbanan dia. Iya. Saya terharu itu karena dia bukan orang asli di Adonara. Sedangkan barang ini kami punya di sini. Sudah lama hilang, tapi dia bisa kembangkan ulang. Dia saja bisa, apalagi kita yang orang asli di sini. Jadi ditandai dengan biji ketika digigit keras. Niat baik Maria ternyata menghadapi jalan terjal. Berbagai penolakan serta kendala di lapangan kerap ia hadapi. Tak sedikit yang meragukan, bahkan menganggap sorghum hanyalah masa lalu. Namun Maria tak pernah menyerah. Kini, gerakan sorghum yang ia bangun telah menyebar ke berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Penanaman sorghum yang didampingi Maria telah menjangkau lebih dari 100 hektar lahan yang tersebar di Flores Timur, Lembata, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Ende. Pendampingan dilakukan pada 34 kelompok tani di 8 kabupaten di NTT. Kayak dia jangan kepanasan. Sorghum ini pernah menjadi bagian dari kehidupan orang Lama Holot, orang Flores, orang Timur, orang Sumba, orang Rote, orang Adonara, ya, orang Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Dan sorghum ini lebih dari 40 tahun dilupakan. Kalau bagi saya pribadi, pangan lokal itu adalah jiwa yang tersembunyi. Ya, jiwa yang tersembunyi. Karena masing-masing wilayah dan kekasan itu sebenarnya kekuatan dari dulu leluhur yang juga membawa jiwa. Turunan itu jiwa yang hidup ini, yang tersembunyi. Nah, sehingga kalau ini dihidupkan kembali, maka akan menjadi kuat ini. Ya, seluruh wilayah ini dengan kekhasan pangan lokal, jiwa ini akan muncul, maka dengan sendirinya Indonesia ini akan bersatu menjadi kokoh dengan pangan lokal ini. Karena ada jiwa yang tersembunyi di sana. Bagi masyarakat Lama Holot, sorghum telah menyatu dalam cerita legenda yang dituturkan secara turun-temurun. Mengisahkan pengorbanan seorang perempuan bernama Tonu Wujo yang menyelamatkan masyarakat dari kelaparan. Dalam legenda itu, tulang belulang Tonu Wujo dipercaya menjadi sorghum. Dan di hari ini, semangat Tonu Wujo tumbuh dalam diri Maria Loretta untuk membela kebutuhan pangan masyarakat warga, membangkitkan identitas pangan lokal, sekaligus membebaskan warga dari hegemoni negara akan pangan di masa lalu.